kalau udah ditekan aku tuh mau tinggal lu jalanin aja gitu. Oke, ini motivasi hari ini dari Bang Gevi nih teman-teman. Ngeluh aja. Oke, boleh ngeluh tapi tetap usaha. Iya. Jangan ngeluh-ngeluh aja usahanya nggak ada, nggak boleh. Di sini. Jadi nggak harus tentang IPK, nggak harus hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu gitu kan. Tapi kita bisa mengikuti organisasi-organisasi di luar, bisa mempelajari hal-hal yang mungkin bisa kita pelajari, yang mungkin bahkan kita belum mengerti sekalipun. Gitu. Jadi jangan terfokus pada satu hal yang mungkin kita anggap bahwasanya kita tuh berada di zona nyaman. Halo Kidan Format, ketemu lagi dengan podcast Format Kita, informasi cermat kita yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Bersama saya, Setia Bella, selaku host yang akan memandu podcast pada hari ini dengan tema Insecurity di Gempuran Prestasi. Di sini kita bersama dua bintang tamu yang sangat luar biasa nih. Ada Bang Kevin dan juga Bang Yoga. Boleh dong kita sapa-sapa dan perkenalan dengan Bang Yoga dan Bang Kevin. Hai Bang Kevin. Halo Kak Bella. Kenalin dulu namaku. Namaku Kevin Immanuel Siregar. Kevin Immanuel Siregar. Aku dari Politeknik Negeri Medan. Prodiku Meeting Incentive Convention and Exhibition. Aku dari angkatan 2020. Dia lagi sudah 7 nih. Sekarang kesibukannya masih lampu. Oke, hai Bang Yoga. Oke, halo. Ya, perkenalkan nama saya Yoga Putra Rainanda, asal kampus dari Politeknik Pariwisata Medan. Saat ini program studi Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata angkatan 2021. Berarti saat ini semester 5. Dan kesibukannya sama sih kayak Bang Kevin. Kuliah-kuliah aja. Oke, nah jadi kedua bintang tamu ini sengaja nih kita undang di podcast episode kita pada kali ini. Jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih terkait prestasi dan juga insecurity yang dihadapi, dan pastinya para mahasiswa pasti kan mengalami nih, dan juga mungkin ada sedikit motivasi dari abang-abang kita yang keren ini ya kan. Oke, langsung aja ya Bang ya. Untuk Bang Kevin nih, sekarang kesibukannya ngapain dan prestasi apa aja sih Bang yang udah dicapai? Kalau aku sih kesibukan saat ini masih freelance saja di event-event. Buat anak basket. Terus juga lagi kuliah juga. Terus juga barusan aja pulang dari Batam kemarin, lomba international business presentation competition. Aku ngikutin lomba Business Presentation, aku lupa ya, Business Presentation. Kebetulan nggak menang, cuman aku cuma bisa sampai final. Sorry, Politeknik Negeri Medan. Kemudian juga, itu aku juga ikut lomba-lomba kan. Juga kemarin tahun lalu aku jadi salah satu dari 3 award di Politeknik Negeri Medan untuk menjalani program di ISMA Vocational Path 2022. Aku kemarin ke Phoenix Academy, Western Australia di Perth. Gitu sih. Kalau Bang Yoga gimana nih Bang sekarang kesibukannya? Oke, untuk kesibukannya paling freelance juga, karena kan saya juga model juga MC, juga podcast juga di kampus, jadi banyak sih yang bisa saya lakuin. Apa ya tadi kesibukannya? Iya, dan juga pencapaiannya nih sampai saat ini. Kalau misalnya pencapaian di tahun 2021 pernah menjadi juara 1 di Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang. Kemudian juga di tahun ini 2023 juara 1 juga jadi Putra Kebudayaan Sumatera Utara tahun 2023. Dan ya gue juga minta dukungannya kepada teman-teman sobat Kedan ya. Kidan Format. Kedan Polmen yang ada di rumah, mohon dukungan dan bantuan dari kalian agar karena di bulan 11 nanti Yoga menjadi perwakilan Sumatera Utara dalam kegiatan Putra Putri Kebudayaan di Indonesia tahun 2023 di Bali. Oke, kita sama-sama support Bang Yoga ya. Pernah nggak sih Bang Yoga terpikir gitu bisa di posisi yang sekarang ini? Untuk berpikir bahwa sebenarnya berada di posisi ini sebenarnya nggak pernah terpikir. Karena sebenarnya basic saya itu ada di bidang olahraga dan di bidang di bidang paskibraan ya. Jadi cita-cita saya dulu adalah polisi gitu.
Jadi entah kenapa di saat itu saya menjadi ketua OSIS di SMK Negeri 2 Medan dan saya ingin membalas dendam terhadap diri saya sendiri. Gitu. Jadi membalas dendam ini adalah membalas dendam yang terbaik ya, karena balas dendam terbaik adalah dengan membuat kita menjadi versi terbaik. Gitu. Jadi saya jadi ketua OSIS, kemudian saya mau menyampaikan sesuatu hal di banyak orang di depan siswa-siswi di SMK Negeri 2 Medan. Kebetulan saya adalah anak SMK Negeri 2 Medan. Nah, jadi saat itu saya mau menyampaikan sesuatu di depan banyak orang, tapi saya gemeter, tremor, demam panggung, ngeblank gitu kan terhadap sesuatu yang ingin saya sampaikan. Nah, saya nggak bisa tinggal diam dong. Masa saya sebagai ketua OSIS nggak bisa menyampaikan sesuatu dengan yang terbaik di depan banyak orang. Nah, kemudian saya di tahun 2020 itu mencoba suatu organisasi, mencoba ajang duta, yaitu Duta Pelajar Anti Narkoba Sumatera Utara tahun 2020. Tapi sayang sekali tidak menjadi juara, hanya menjadi finalis doang. Jadi 11 putra terbaik pelajar gitu ya di Sumatera Utara. Nah jadi saat itu banyak belajar juga tentang public speaking, tentang organisasi, tentang leadership juga. Jadi di saat itu mulai merintis untuk sampai saat ini berada di posisi yang sekarang. Oke, kalau Bang Yoga ini kan udah tidak pernah terpikir gitu Bang berada di posisi ini. Kalau Bang Kevin sendiri gimana? Pernah nggak bakalan terpikir bakal belajar di Australia gitu? Aku enggak sih. Soalnya aku tuh orangnya apa ya, go with the flow aja gitu. Tiba-tiba di Australia, tiba-tiba di Batam kemarin. Jadi kayak aku kuliah buat biasa, nggak terlalu aktif banget, nongkrong sama teman. Ya kayak kehidupan normal aja. Jadi kayak kalau ada kesempatan aku coba, terus aku nggak terlalu berharap gitu. Jadi kayak apa yang aku bisa lakuin, aku lakuin dengan terbaik. Jadi kayak do the best and let God do the rest. Jadi kayak udah go with the flow aja. Karena kalau aku semakin berharap, aku tuh takut kayak ya mentalku jatuh gitu. Kalau mau berharap ya nggak tahu loh, teman-teman aja nggak rezeki yang nggak tahu sih. Ibarat tuh jadi kayak gitu lah. Ya, boleh dong Bang sharing-sharing sama teman-teman yang lagi nonton. Kok bisa nih daftar ISMA kok gitu? Oh, oke. Nah, soal ISMA nih ya. Iya. Aku tuh tahu ISMA udah dari tahun 2021. Waktu temanku anak Undip, shout out Tania, ngasih tahu aku tentang ISMA sarjana. Terus aku mikir, kan aku anak vokasi ya, karena D4. Bisa nggak ya anak D4 itu ikut student exchange ke luar negeri? Ternyata waktu tahun 2021 itu masih ada untuk anak-anak sarjana, anak-anak satu. Jadi aku kayak kecewa gitu kan. Kenapa tidak ada produk vokasi ini ISMA? Ternyata dikabutkan gitu. Apa namanya? Keluhan saya gitu. Jadi di tahun 2022 tiba-tiba saya live story WhatsApp ya. Story WhatsApp shout out untuk Ibu Dewi Komalasari, salah satu dosen MICE juga. Saya lihat story WhatsApp beliau lihat ada tentang ISMA vokasi. Itu dulu namanya IFOSMA, dulu masih namanya IFOSMA. Kemudian sekarang namanya jadi ISMA dan bergabung programnya dengan Squad Sarjana. Jadi satu buat dengan ISMA doang. Dulunya ISMAVO, terus ikutan daftar. Di situ aku nggak tahu, kayak nggak punya teman sharing, nggak punya kenalan alumni. Kayak semua tuh berjuang sendiri gitu. Aku buat esai cuman konsul sama Miss Dewi, konsul sama teman-teman. Interview aku berjuang sendiri, gak ada kayak apa namanya sharing-sharing sama teman-teman. Karena aku nggak punya teman sama sekali yang mau ISMA gitu. Terus aku kayak ya udah bisa aja kayak kalaupun aku nggak lolos tahun 2022, aku bisa nyoba tahun depan. Ternyata rezekinya itu tahun 2022 gitu. Oke. Nah, kalau tadi Bang Kevin udah sharing-sharing nih tentang pengalaman Bang Kevin untuk belajar ke luar negeri. Mungkin boleh dong Bang Yoga sharing juga nih, gimana nih awal mulai jadi duta, dimulai dari apa tuh, duta apa dulu yang kecil gitu kan Bang? Pastinya kan nggak langsung menang tuh. Benar. Oke, mungkin tadi yang saya bilang juga ya, bahwasanya paling pertama kali ikuti itu di Duta Pelajar Anti Narkoba Sumatera Utara tahun 2020 gitu. Tapi sebelum itu pernah sih nyoba di tahun 2019 ya di Duta Pelajar. Tapi saat itu saya gagal dan nggak masuk di dalam finalisnya. Tapi dengan hal itu saya nggak pernah putus asa sih. Karena memang pertama kali itu ngikutin dan nyoba itu memang betul-betul atas dasar ketidaktahuan saya terhadap ajang ini. Jadi atas disuruh teman, ikut-ikut sama teman. Nah di tahun 2020 baru saya mulai belajar untuk mencari bakat saya apa. Kebetulan kemarin saya bakatnya itu di bidang puisi gitu kan. Karena saya suka memakai kata-kata yang romantis dan sedih gitu.
Jadi saat itu nyoba dan cuma jadi finalis kebetulan. Nah saat itu juga saya juga nggak pernah patah semangat, nggak pernah kecewa. Jadi kegagalan menurut saya itu adalah sesuatu hal yang menuju kita untuk menuju kesuksesan gitu kan. Nah itu di tahun 2021 saya nyoba di Duta Pendidikan Sumatera Utara tahun 2021. Alhamdulillah kemarin menjadi finalis juga. Tapi saat itu saya mendaftar di dua ajang nih, di Duta Pendidikan Sumatera Utara tahun 2021 sama Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang tahun 2021. Nah, kemudian saya bingung kan harus mendaftar di mana karena dua-dua saya kepilih gitu menjadi finalis. Tapi saya mendapat satu kutipan nih yang sangat berharga. Sesuatu yang tidak pernah dikorbankan, sesuatu yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Jadi saya mempertaruhkan ajang Duta Pendidikan Sumatera Utara saya ini untuk beralih ke Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang. Nah, muncullah rasa insecure karena saat itu masih kelas 3 ya, masih kelas 3 SMK. Bersaing dengan teman-teman yang udah semester 5, bahkan ada semester akhir di universitas ternama di Sumatera Utara gitu. Muncullah insecure, muncul tidak percaya diri. Nah, kemudian saya dengan rasa percaya diri yang kuat, saya yakin pada diri saya sendiri bahwasanya saya mampu. Saya mulai untuk membuat sebuah kata-kata bahwa saya mampu dan saya bisa menjadi juara. Gitu. Karena sesuatu yang kita omongkan, sesuatu hal yang kita ucapkan pasti akan terwujud walaupun hanya kemungkinan sedikit yang terwujudnya gitu kan. Dan saat itu saya daftar dengan semampu, saya berusaha, saya belajar tentang wisata walaupun saya tidak ada basic di wisata gitu. Dan akhirnya saya menjadi seorang juara satu di Duta Wisata. Tapi sebelum itu saya pernah mendapat satu kata-kata motivasi nih dari Abang Tingkat di Duta Wisata tahun 2017. Dia mengatakan gini, banyak orang pintar, banyak orang yang ganteng dan cantik, tapi hanya sedikit orang yang menarik dan bisa untuk berguna bagi banyak orang lain. Nah, dengan demikian saya harus belajar dong bagaimana caranya agar bisa menarik banyak perhatian orang lain dan unik. Karena kalau misalnya ganteng cantik otomatis oh ya udah pasti pasaran gitu kan, banyak orang cantik banyak orang ganteng, tapi orang yang unik itu sedikit gitu, sedikit banyak kan orang-orang yang unik di dunia ini. Nah kalau misalnya sekarang ini kan yang unik itu pasti langsung viral kan, dan bagaimana saya membuat suatu keunikan itu menjadi menarik gitu. Setelah makanya kemarin pas di grand final juga di Duta Wisata itu saya buat susu bernama satu susu Denkau. Jadi kalau misalnya sudah kan kata-katanya aku dan kau Mana sih? Sudah dengar? Aku dan kau suka dan kau gitu kan. Nah ini saya rubah nih kata-katanya jadi aku dan kau cinta Deli Serdang gitu. Jadi semua itu bertepuk tangan lah gitu kan. Dan nggak ada yang pernah berpikir bahwasanya akan membuat sebuah statement yang seperti itu, membuat jargon seperti itu. Maka dengan seperti itu kayak saya merasa bangga bahwasanya saya mampu untuk buat jargon yang singkat terus Sabtu malam gitu kan. Dan itu juga yang mungkin menjadi pandangan juri untuk bisa menjadikan saya juara. Oke, keren-keren banget ya abang-abang bintang tamu kita pada hari ini. Tapi kan bang, abang ini pernah gagal, pasti pernah dong dapat kritik nih. Nah, gimana sih cara abang menghadapi rasa tidak aman pas menghadapi kritik atau kegagalan? Nah, dikritik pasti ada ya. Namanya kritik, saran, dan dukungan itu pasti banyak sekali yang kita terima di, apalagi di ajang-ajang duta seperti ini. Nah, setelah mungkin saya cerita sedikit ya. Setelah saya menjadi duta wisata, itu di tahun 2020 saya menjadi mendaftar nih di Duta Genre Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Nah, saat itu udah menjadi finalis dan ada orang yang mengkritik bahwasanya kritik-kritik pedes yang sampai nge-tag akun-akun Dinas Pariwisata Deli Serdang, orang-orang yang di Deli Serdang gitu kan. Sampai di akun pribadi ofisialnya Duta Genre Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 saat itu telah dikomentar. Bahkan ini yang komentarnya bukan akun asli, akun fake gitu. Mungkin dia nggak berani atau apa lah ya. Tapi dengan itu saya menjadikan oh yaudah lah gitu kan. Karena sesuatu yang mungkin saya paksain mungkin juga nggak akan bagus pada depannya gitu kan. Jadi saat itu saya dengan legowo, dengan rasa ikhlas, saya harus mundurin diri karena mungkin ini nggak sesuai dengan yang orang inginkan gitu kan. Dan saat itu saya gagal di provinsi di tahun 2023-nya sebelum di Putra Kebudayaan juga mendaftar lagi di Duta Genre Sumatera Utara, tapi gagal lagi. Saat itu saya mencoba berpikir bahwasanya
saya mengalami kegagalan, tapi saya nggak akan pernah putus asa terhadap kegagalan saya. Malah kegagalan saya membuat saya harus bisa berjuang dan harus bisa mempelajari hal sedetail mungkin yang menurut orang itu beranggapan salah. Gitu. Jadi saya harus mempermaksimalkan diri saya semaksimal mungkin untuk bisa menjadi versi terbaik di diri saya. Gitu. Jadi saya mendaftar di Putra Kebudayaan Sumatera Utara tahun 2023 dan alhamdulillah sekarang menjadi juara 1 dan bulan 11 nanti berangkat ke nasional. Oke, keren banget nih guys. Oke, kalau itu tadi kan versinya Bang Yoga nih. Kita dengar nih versi dari Bang Kevin. Pastinya pas mau daftar ISMAK kan Bang ada nih lika-likunya. Pasti juga orang mengkritik juga kan. Karena Abang juga kebetulan beberapa angkatan pertama ya, kalau ada waktu itu ya. Oke, boleh dong Bang sharing-sharing ke teman-teman yang lagi pada nonton. Oke, untuk kritik ya. Untungnya aku tuh dikelilingi oleh lingkungan yang sangat supportif. Dari keluarga, teman-teman, katingku, juniorku, dosen-dosenku, semuanya support banget. Jadi kayak aku nggak pernah terima kritik. Bahwasanya kenapa sih pengen jodoh itu nggak ada tuh. Kayak dari cerita teman-temanku Isma lain itu mereka banyak kritik tuh. Untungnya aku tuh nggak pernah dapat kritik sama sekali. Jadi aku terima kasih banget untuk dosen-dosen, kating, teman-teman yang udah mendukung aku sampai saat ini, sampai aku bisa lolos Ekval 2022. Terus juga supportifnya mereka itu jadi kekuatan aku tuh untuk tetap bertahan meskipun kayak waktu aku ISMA di Australia itu kayak berat banget, soalnya kayak sangat-sangat berbeda kan kalau soalnya karakter belajarnya lebih tepatnya. Soalnya aku yang lebih lepek, lebih santai, tiba-tiba dijor-joran pakai ujian tiap minggu. Jadi kayak rasa supportnya mereka tuh jadi kayak rasa apa ya, powernya aku untuk berjuang gitu. Gitu sih. Oke. Pastinya tadi dengan banyaknya perbedaan ya Bang ya, secara belajar di sini dan juga dengan di Australia. Pastinya kan untuk menyeimbangkan antara prestasi dan juga kesehatan mental itu sulit ya Bang. Mungkin boleh sharing ke teman-teman yang lagi pada nonton, gimana nih cara menyeimbangkan kesehatan mental dan juga dengan prestasi yang sedang kita jalani? Iya, boleh. Kalau aku nih, ada satu rapper kesukaan aku, namanya J. Cole. Ada satu lagu namanya Love Yours. Jadi di sini lagu itu dia cerita, whatever car you have, somebody will have more pretty car than you. More money you have, somebody will have more money than you. Tapi you will not be happy until you love yours. Jadi kalian nggak bakal happy kalau kalian nggak happy dengan apa yang kalian miliki gitu. Jadi aku dari situ aku belajar untuk bersyukur tentang apapun, sekecil apapun yang aku dapat di dunia ini. Jadi kayak bersyukur itu adalah hal yang sangat-sangat membantu kita untuk sehat secara mental gitu. Jadi kalau aku nih misalnya waktu di Australia kemarin, tiap minggu ujian, tiap minggu ada assessment, kan bikin stres tuh, bikin sama mental down. Cuman aku tuh mikir, setelah aku down, aku ngapain di sini? Kayak Tuhan tuh udah ngasih rezeki gratis ke Australia, dapat duit uang saku lagi. Kenapa aku harus kayak stres? Menyerah gitu. Aku tuh harus berjuang gitu. Artinya ya aku ngeluh, cuman sampai aku kerjain gitu. Jadi kalau aku ngeluh doang nggak kerjain ya apa hasilnya gitu. Malu dong teman-teman yang di sini yang udah mendukung, malu dong orang tuaku gitu kan. Ya jadi setelah aku ngeluh ngerjain selesai, ya ada ini kan self reward dong, jalan-jalan gitu sih. Tetap harus ada self reward soalnya dirimu yang paling utama teman-teman. Oke, belajar dari pengalaman Bang Kevin, kita tuh juga harus mengutamakan diri kita sendiri guys. Dan juga tidak hanya untuk menyenangkan orang lain, tapi diri kita sendiri juga perlu nih untuk disenangkan. Oke, untuk Bang Yoga sendiri kan dengan banyaknya kritik dan kegagalan, pasti ada juga nih down, ya kan? Dan gimana kan Bang cara menyeimbangkan antara kesehatan mental Abang dan juga prestasi yang Abang jalani sampai saat ini? Oke, kalau misalnya dibilang untuk menjaga keseimbangan antara prestasi dengan mental health ya. Kebetulan saya adalah orang yang sangat suka di bidang yang saya jalani sekarang, yaitu di ajang namanya tuh sekarang tuh namanya pageant gitu ya, ajang pageant. Nah, karena saya suka, saya mau dan saya benar-benar yakin saya berada di sini, maka itu yang membuat saya semakin mental saya itu semakin terjaga. Karena kalau misalnya saya nggak melakukan di sini, saya cuma diem, saya cuma rebahan, malah mental health saya yang terganggu gitu. Karena kalau misalnya saya nggak melakukan hal itu, saya nggak berguna bagi banyak orang, maka saya berpikir nih, terus gunanya saya sebagai Putra Kebudayaan Sumatera Utara apa? Terus gunanya saya sebagai brand ambassador budaya di Sumatera Utara itu apa? Kalau misalnya saya nggak ada gunanya gitu.
Maka dari itu semakin saya banyak kegiatan, semakin saya banyak prestasi, semakin saya mengagumkan banyak orang di Sumatera Utara, maka itu semakin menjadi nilai plus bagi saya. Itu yang semakin saya membuat mental saya itu semakin terjaga. Nah walaupun banyak ya sekarang ini anak-anak zaman sekarang itu mentalnya pada tipis tisu gitu ya, dibentak dikit langsung ngambek, dibentak dikit langsung marah, nggak jelas, mau kemudian ya zaman sekarang. Nah tapi pesan dari saya untuk kalian semua bahwasanya sesuatu hal yang menurut kalian itu baik belum tentu itu bakal baik untuk kedepannya. Tapi sesuatu hal yang mungkin udah ditakdirkan oleh Tuhan itulah yang terbaik untuk diri kita. Gitu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa sesuatu yang kita harapkan itu sesuai dengan menjadi kenyataan. Gitu. Jadi kalau misalnya saya dengar dari Bang Kevin, dia kan nggak berharap nih. Bang Kevin nggak berharap pada satu hal, tapi dia berusaha. Nah itu juga. Jadi kita jangan pernah berharap pada satu hal, tapi kita berusaha aja dulu. Berusaha, kita daftar, kita ikutin semua hal yang mungkin menurut kita sukai. Nah, apapun hasilnya, itu adalah keputusan Tuhan. Itu adalah hasil yang terbaik menurut kita. Kegagalan ataupun kesuksesan yang kita raih itu adalah yang terbaik. Kalau misalnya gagal kita coba lagi, kesuksesan. Kalau misalnya kita mendapatkan kesuksesan, itu yang kita jaga, itu yang kita tingkatkan. Gitu sih, untuk menjaga mental health kita. Oke, keren banget nih guys buat bintang tamu kita pada hari ini. Nah, setelah banyaknya pencapaian-pencapaian nih baru hingga saat ini, pernah nggak sih abang ngerasa insecure nih, ya kan? Boleh dong sharing-sharing ke teman-teman yang lagi pada nonton. Kalau misalnya insecure, dulu pasti ada. Dulu insecure terban gara-gara saya masih sekolah, lawan-lawannya itu udah pada bahkan ada yang bergelar gitu kan. Saya masih sekolah, belum tahu kuliah di mana gitu. Nah saat itu insecure. Tapi insecure itu kan adalah satu hal yang mengartikan bahwa kita tidak percaya diri kepada kita terhadap diri kita sendiri kan, tidak mengetahui siapa jadi diri kita sendiri, tidak ngerti apa yang kita mau gitu. Sementara saat ini karena saya sudah menjadi duta kebudayaan, maka kita diajarkan untuk gimana caranya agar aku tahu siapa yoga. Orang tahu bahwa saya yoga itu siapa. Aku tahu aku mau jadi apa. Dan orang juga tahu yoga itu menjadi apa gitu. Jadi kita sendiri yang buat bahwasanya kita itu berarti dan kita itu bermakna gitu. Jadi pemikiran kita adalah musuh terbesar kita sendiri menurut saya. Karena kalau misalnya kita mikir yang aneh-aneh, kita mikir yang macam-macam, pasti kita nggak akan fokus lagi terhadap satu hal. Tapi kalau misalnya kita berpikir bahwasanya kita itu bakal menjadi terbaik, kita bermakna, kita itu penting, ya maka orang lain juga akan menganggap seperti itu. Itu. Jadi menurut saya hal terbaik itu dimulai dari kita sendiri. Jadi jangan pernah berharap pada orang lain, tapi berharap pada diri sendiri. Karena yang tahu diri kita sendiri adalah diri. Oke, pesan dari Bang Yoga nih, kita harus berharap pada diri kita sendiri ya Bang ya. Jangan mengharap juga dari orang lain. Oke, kalau Bang Kevin nih, pasti kan Bang pas abang belajar nih di Australia, pernah nggak insecure nih sama teman-teman yang ada di sana? Pernah sih, bahkan sebelum aku juga, karena kan juga aku insecure. Dari proses pendaftaran aku tuh udah insecure, sangat-sangat insecure. Karena kita politeknik yang dari Sumatera tuh kayak, apa ya, stereotipnya tertinggal dari politeknik yang ada di Pulau Jawa, gitu kan. Jadi kawan saya itu dari UI Vokasi, UGM Vokasi, kan itu banyak ya. Karena bukan politeknik doang, karena sekolah vokasi dari universitas terkenal di Indonesia juga ikutan wisma vokasi. Jadi saya sangat-sangat secure karena saya dari Politeknik Negeri Medan berjuang untuk mendapatkan gelar award di ISMA gitu. Jadi terutama juga saya nggak punya apa-apa kan, maksudnya nggak punya kepercayaan, nggak punya apa ya referensi untuk ikut ISMA. Jadi meskipun saya insecure gitu sama teman-teman yang dari Jawa, cuman saya insecure ngeluh tetap jalani juga karena apapun masalahnya ya harus dijalani gitu. Okay. Kalau kita nggak ngejalanin ngeluh-ngeluh doang, ya nggak jadi worthy spot dong. Karena banyak banget sekarang nih, setelah aku jadi worthy, setelah aku jadi alumni, banyak yang nanya ke aku, Bang gimana sih cara jadi worthyisme? Gini. Terus mereka nanya, ada banyak sekali yang bilang aku takut bang, gini. Terus aku dalam hati gini sih, kenapa sih kalian takut gitu? Kalau kalian takut, ya gak bakal jadi worthy sama sekali. Mending kalian takut terus nyoba. Bisa jadi worthy kan? Kalau kalian takut gak nyoba, ya jadi ya di sini aja kalian gitu loh. Gak pernah tahu ya? Gak akan pernah tahu gimana prosesnya, gak akan pernah tahu gimana rasanya gagal. Kalau kalian udah tahu rasanya gagal, itu jadi kekuatan kalian. Meskipun kalian bakal mati gitu. Kayak jadi the stronger version of you gitu. Terus tahu belajar di sana, insecure ya
Ya karena international studentnya keren-keren gitu. They have a better English than me. Even the people that surround me yang Isma juga, Isma di Phoenix, they have a better English than me. Jadi kayak I always feel like I have a good English skill. Tapi ketika I met them, dia tuh kayak, oh, their English was really good. Like, aku bahkan nggak bisa catch up kadang-kadang. Jadi kayak insecure aja gitu. Jadi aku harus belajar accent Australia gimana, nge-catch up untuk pelajaran itu gimana. Jadi insecure-nya ada, stresnya dapet, perjuangannya dapet. Cuma sekali lagi, aku tuh orangnya suka ngeluh memang. Cuma kalau nggak dikerjain, ngeluh doang nggak ada hasilnya. Iya, benar banget. Nah, sebagai angkatan ISMA pertama nih kan Bang di Politeknik Negeri Medan, pastinya Abang jadi tempat nanya-nanya nih dan sharing-sharing buat teman-teman yang mau daftar ISMA yang lain ya kan. Nah, jadi untuk Abang sendiri pernah nggak berminat akan membagikan ilmu Abang yang pernah ikut ISMA nih ke banyak orang? Oh pasti dong, soalnya aku juga pernah join namanya ISMAX. ISMAX itu adalah program mentoring yang dibuat oleh Wardi Medan untuk teman-teman yang pengen daftar untuk ISMA. ISMA vokasi ataupun sarjana di tahun ini, jadi udah selesai dong. Karena kan udah merangkak tuh anak-anak ISMA tahun ini. Yeah. Jadi kalau teman-teman mau sharing-sharing nih atau mau tanya-tanya tentang gimana pendaftaran ISMA atau gimana kehidupan selama ISMA, kalian boleh banget DM Instagram aku, tanya-tanya aja, aku pasti bales. Dan aku minta nih, tolong banget sebelum nanya, cari informasi terlebih dahulu, gitu. Jangan nanya duluan, tapi nggak tahu informasi apa-apa. Soalnya kayak kalian udah diberi informasi lengkap secara lengkap di websitenya ISMA, di Instagramnya ISMA, di semua akun sosial media ISMA, kayak tentang biaya apa aja yang di cover, ISMA itu apa, house unitnya di mana-mana aja. Kalian tuh sebenarnya harus cari tahu basic-basicnya terlebih dahulu sebelum nanya ke orang-orang yang udah mengerti, supaya mengevidensi waktu aja dalam bertanya gitu. Tahu tuh baru banget yang nanya, tapi mereka belum tahu basic ISMA itu seperti apa gitu. Jadi kayak aku jadi harus ngejelasin semuanya dari awal sampai akhir. Padahal kan semua informasi itu ada tertera di website gitu ya. Bener banget. Saya jadi sih juga malas untuk mencari tahu. Iya, Pokoknya tanya aja. Yang lebih gampang nih, yang gampang terus ya bikin literasi. Oke, mungkin buat teman-teman yang lagi nonton dan tertarik nih pengen sharing-sharing ISMA dengan Bang Kevin, mungkin nanti bisa DM Instagram yang Bang Kevin, bakal kita cantumkan di deskripsi nantinya. Oke, kalau ini kan dari sisi Bang Kevin nih. Nah, untuk Bang Yoga sendiri gimana nih? Berminat nggak Bang membagikan ilmu Abang nantinya untuk orang banyak ke depannya? Sangat tentu berminat dong. Oke. Karena kembali lagi ya, bahwasanya di ajang pageant, apalagi di Putra-Putri Kebudayaan Sumatera Utara, adalah brand ambasadornya untuk di kebudayaan dan untuk mengevaluasi ataupun menginspirasi anak-anak muda supaya keluar dari zona nyamannya mereka, kemudian bisa untuk cari tahu tentang diri mereka sendiri dan apa yang mungkin bisa mereka lebih pelajari lebih dalam gitu terkait diri mereka sendiri. Nah, bahkan kami kemarin sempat buat Prabja, yaitu kami bakal turun ke kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara untuk bisa menjelaskan tentang kebudayaan itu apa, bisa mengeksplor lebih dalam tentang kebudayaan yang ada di Sumatera Utara itu apa aja gitu. Tapi sebelum itu pasti kan tentang diri sendiri dulu ya, tentang bagaimana cara mereka untuk bisa mau berbicara di depan banyak orang, bagaimana cara meningkatkan percaya diri, bagaimana caranya untuk bisa melatih public speaking gitu. Nah itu juga. Jadi kalau misalnya juga mungkin ada dari teman-teman yang mau mengundang saya di acara podcast ataupun di acara webinar-webinar lainnya juga boleh. Jadi saya juga sangat terbuka untuk di berbagai acara-acara yang berhubungan dengan banyak orang gitu. Jadi saya juga sangat open minded banget nih untuk bisa berbagi inspirasi, berbagi untuk suka duka, berbagi untuk pengalaman, tips and trik menjadi duta putra-putri kebudayaan dan lain sebagainya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pengen nih sharing-sharing lebih jauh lagi dengan Bang Yoga juga, nanti untuk dua bintang tamu kita pada hari ini, Instagramnya akan kita cantumkan di deskripsi ya guys. Oke, untuk Bang Yoga, kalau misalnya abang nih dengan segala kegiatan yang sekarang abang lakukan, itu dari orang tua mendukung nggak segala kegiatan abang? Oke, kalau misalnya orang tua pasti sangat mendukung.
Karena selain dari orang tua yang tahu diri kita sendiri, orang tua juga pasti tahu tentang diri sendiri kan. Nah, tapi kemarin juga orang tua saya pernah cerita bahwasanya pernah tatap mata gitu kan, ngomong secara tatap-tatapan bahwasanya bilang, nah apapun yang kamu ingin lakukan, lakukanlah. Selagi itu bermanfaat, selagi itu positif, kami selagi orang tua hanya bisa untuk membantu dan support kamu serta mendoakan kamu. Kami nggak bisa bantu banyak dalam segi materi, dalam segi networking, kami nggak bisa. Karena kami hanya orang biasa, hanya sekedar orang tua yang gagal sebagai anak. Tapi kami nggak mau menjadi orang tua yang gagal untuk mendidik anak-anaknya. Gitu. Karena kemarin juga saya waktu SMK itu di SMK Negeri Medan, arsitektur jurusannya, itu karena disuruh orang tua. Itu orang tua, saya mau, terus saya bilang sama orang tua saya ketika saya lulus, bahwasanya sebenarnya Yoga nggak mau untuk menjadi sekolah di arsitektur karena memang Yoga pengen jadi polisi. Yoga hanya mau menghargai mama sebagai ibunya Yoga gitu. Saya kebetulan dipanggil adik di rumah karena paling kecil ya. Terus panggil terus bilanglah mama saya sama papa saya juga, maksudnya, nah kami mohon maaf kalau misalnya dulu kami terlalu memaksakan kamu untuk menjadi apa yang kami mau. Kami sebagai orang tua hanya pengen kalian sukses. Tapi kami salah, karena kami hanya tahu keputusan itu hanya dari pikiran kami, apa yang kami mau. Kami nggak pernah menanyakan apa yang kamu mau dan apa yang kamu paling inginkan. Gitu. Dan untuk saya selalu berpesan bahwasanya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan, lakuinlah. Nah, kami orang tua bakal selalu support kamu, bakal selalu doain kamu, bakal selalu menjadi sayap-sayapnya kamu untuk kamu bisa terbang. Oke, keren banget nih. Makanya saya selalu, kalau misalnya saya selalu gagal, selalu down, maka saya selalu lihat kiri dan kanan saya. Bahwasanya orang tua saya bakal selalu mendukung saya. Jadi apa yang saya inginkan, saya bakal terus jalani, bakal terus fighting. Orang tua saya bakal bantu. Dan saya juga terima kasih kepada banyak orang yang bakal mendukung saya, termasuk orang tua saya mendukung saya. Dan orang tua juga pernah berkata bahwasanya kalau misalnya kamu salah jalan, kamu melenceng, kami orang tua bakal membantu meluruskan kamu supaya kamu menjadi tepat pada jalan yang baik. Itu sih pesan dari. Nah, jadi kesuksesan Bang Yoga yang sekarang juga nggak lepas nih dari dukungan orang tua. Nah, untuk bagi Kim sendiri kan pasti saat belajar ke Australia kan Bang, itu kan berat tuh pasti orang tua melepasnya. Nah, gimana sih Bang dukungan dari orang tua Bang untuk Abang ikut program ini? Ada cerita sih tentang ini. Oke. Jadi yang tahu cuma teman-teman gue sebenarnya. Boleh dong sharing. Waktu aku daftar itu, aku sama sekali nggak pernah ngasih tahu orang tua aku. Karena aku anak tunggal. Tapi aku dibebasin bagi di Medan, kayak dibebasin aja. Aturan tuh jangan lupa pulang, dalam kurung opsional, gitu. Berarti jangan lupa pulang aja. Cuma kan untuk kalau aku keluar kota misalnya, orang tua aku tuh selalu kayak khawatir karena aku tuh anak tunggal. Jadi wajar lah anak tunggal Jawa sendiri di orang Batak gitu, kan dijaga banget kan. Jadi kayak aku tuh udah mikir kalau aku bilang luan ya aku mendaftar pasti nggak dikasih, iya kan? Iya. Jadi kayak apa yang kayak Australia itu my dream country gitu, jadi aku harus ngejar itu. Jadi kayak waktu aku daftar aku tuh diam-diam aja, sama sekali aku nge-print fotokopi, beli materai, ujian TOEIC, aku sama sekali nggak dorong orang tua. Aku bahkan ujian TOEIC dorong orang, biar orang tua aku nggak tahu. Jadi kayak waktu tiba-tiba aku lulus, itu pengumuman tuh jam berapa? Jam berapa tuh Bang? Jam 3 pagi. Waduh. Jadwalnya jam 12 malam, cuman diundur-undur sampai jam 3 pagi. Itu aku masih nunggu kan. 3 pagi, cek website Wisma, Investment Invest, lolos gitu kan. Kok hijau gitu. Kaget ya. Kebetulan juga itu pilihan pertama aku di Wisma kan. Jadi kayak mamaku tuh udah tidur, jadi kayak bangun deh kan. Mak, kenapa? Aku lolos ke Australia, aku bilang kan. Terus dia, kok ngapain sama tinggi beasiswa bang gini, gue kasih lah biasanya. Kalau itu masih kayak setengah sadar kayaknya. Terus dia tuh pertama gak langsung bilang selamat. Dia tuh langsung bilang, kayak mana baju buku, kayak mana uangnya gitu. Jadi kayak, tau lah mama khawatir kan. Jadi dia langsung bilang, emang ini dibiayai, fully funded, mau jangan khawatir. Boleh bisa kita bikin paspor, temenin, kemudian urus dokumen. Setelah itu jadi kayak mama juga perlu beberapa waktu untuk menerima fakta bahwa aku bakal pergi selama 3,5 bulan.
Jadi kayak masih berat sama bapaknya. Terus juga kalau dari bapak, karena bapakku jauh, bapak tinggal cuma sama mama kan. Bapak juga sebenarnya gue support aja sebenarnya. Cuman mama aja yang kayak agak susah lepas. Jadi kayak ngeyakinin mama tuh harus sekuat hati dengan tangis dan marah juga kadang. Bukan marah yang buruk ya, biar mamaku kayak lebih support aja gitu, karena biar mau ngelepas gitu loh, kayak anaknya juga bisa mandiri gitu. Setelah itu, setelah aku pulang, tuh kamu gimana? Jadi benar-benar berubah. Yang dulunya membebas kayak gak terlalu ngekang, sekarang makin dasar lagi gitu. Bebas ya. Jadi mama itu seperti mimpi ya? Iya, iya, aslinya gitu loh. Tapi thank you Pak. Mungkin nanti bisa dikasih mama abang buat nonton video ini. Kemarin ya. Oke, berarti mama abang juga support ya Bu ya. Support banget. Pernah nggak bang dapat tekanan dari orang-orang sekitar? Tekanan contohnya seperti apa nih? Kayak di tekan-tekan aja gitu ya pokoknya. Misalnya kan ekspektasinya kan harus kenal ini, harus ini. Oh banyak kalau kayak gitu mah. Kayak orang tuh udah mikir kalau kita kelas nanti pasti aku tuh mikir kayak kita tuh bisa ngelakuin apa aja. Ngerti nggak sebenarnya? Kayak aku tuh misalnya gua tuh pulang ke Polmed, orang tuh pikir kalau aku udah ke Australia tuh bisa bahasa Inggris. Memang aku bisa bahasa Inggris teman-teman. Cuman nggak semua hal yang berkaitan dengan bahasa Inggris tuh aku bisa lakuin. Gitu ngerti nggak sih? Kayak kalian tuh tiba-tiba minta ajarin aku minta kayak kalian minta ajarin grammar atau bahasa Inggris. Aku memang bersedia untuk ngajarin bahasa Inggris, cuman aku tidak sepintar itu dalam akademik bahasa Inggris teman-teman. Aku tuh cuma bisa ngomong kayak karena aku belajar tuh otodidak gitu. Jadi kalau teman-teman minta belajar, ayo belajar bareng sama aku, nggak apa-apa. Cuma aku nggak jamin untuk seperti tes BUMN, aku udah bisa jamin kan satu iya itu nggak bisa aku, nggak bisa karena aku nggak bisa ngomong conversation. Terus juga tiba-tiba banyak orang dari dosen, lomba ini, lomba itu, kayak lomba debat. Ternyata aku tuh kayak putri tuh kalau mau debat deh, biar bisa, ternyata tuh nggak bisa. Atau dia belum bisa bahasa Inggrisnya, debatin orang nggak bisa. Kan gitu. Kayak orang-orang gue tuh gagal. Terus juga lomba kemarin tuh yang di Batam, itu kan lombaku business presentation, which is aku jadi tim marketing presentasi bahasa Inggris untuk mengenalin produk dan aku jadi konsultan marketing gitu. Aku tuh mikir, oh apa-apa coba aja gitu, karena dosen tuh mikir aku tuh bisa gitu. Sekali lagi terima kasih untuk dosen-dosen sudah mempercaya aku gitu. Tapi aku juga berjuang nih bapak ibu gitu loh, karena aku masih belajar gitu. Terus aku ngeluh tuh pertama kali sama juga kayak kemarin ngeluh, cuma aku ngejalanin gitu. Sampai akhirnya aku bisa sampai finalis akhirnya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mikir kalian nggak bisa, coba aja dulu. Sambil ngeluh nggak apa-apa, karena kalau kalian nggak ngeluh, ketahan di dalam diri itu lah. Jadi kayak tersendiri. Kalau kalian ngeluh, stresnya dapat, senangnya dapat, karena kalian udah ngeluh gitu. Ya ngeluh aja nggak apa-apa. Kayak mental health kalian tuh yang paling utama gitu. Iya bener banget. Kalau kalian tahan keluhan itu, makin rusak tuh mental health. Karena aku pernah ngalamin waktu SMA, gak bisa ngeluh, gak bisa cerita. Waktu aku kuliah, aku pengen ngeluh, pengen cerita aja. Kayak teman-temanku jadi kayak dapat kawan aku gitu. Kayak ngomong sampah aja gitu. Kayak itu lebih. Kalau udah ditekan aku tuh pasti ngeluh. Jalanin aja gitu. Oke, ini motivasi hari ini dari Bang Gepi nih teman-teman. Ngeluh aja. Oke, boleh ngeluh tapi tetap usaha. Iya. Jangan ngeluh-ngeluh aja, usahanya nggak ada. Boleh. Oke, keren banget nih cerita dari Bang Gepi nih tentang tekanan yang dihadapi selama ini. Mungkin boleh dong buat Bang Yoga ya sharing-sharing juga ke teman-teman yang lagi pada nonton dengan Abang jadi brand ambassador mungkin ya Bang, dengan pencapaian-pencapaian selama ini. Mungkin dari orang-orang sekitar banyak nih punya ekspektasi ke Abang dan Abang tuh merasa tertekan gitu Bang. Benar. Jadi kalau misalnya saat ini juga masih ada tekanan yang sangat tinggi ya. Bahkan di Kabupaten Deli Serdang aja kemarin itu orang itu sangat berekspektasi tinggi. Nah jadi karena duta wisata, jadi mereka menganggap bahwasannya loh mana nih kok duta pariwisata di Deli Serdang tuh nggak mau maju atau terkenal. Sebenarnya duta wisata itu bukan hanya untuk itu gitu. Duta wisata itu mempromosikan, kemudian memperkenalkan kepada banyak orang baik di sosial media ataupun di sekitar teman-teman. Tapi nggak beranggapan bahwasanya langsung terkenal dan langsung booming gitu loh. Jadi banyak sekali beranggapan bahwasanya oh duta wisata berarti kalau misalnya di expose berarti langsung terkenal dengan wisatanya. Bukan itu sebenarnya gitu. Jadi banyak sekali tekanan-tekanan yang mungkin
menganggap bahwasanya ekspektasi orang itu terlalu tinggi terhadap kaminya gitu sebagai anak-anak pageant gitu. Jadi termasuk juga kemarin saya daftar di Putra Kebudayaan Sumatera Utara, itu kan mewakili Kabupaten Deli Serdang. Nah, jadi itu juga sangat mendapatkan tekanan. Jadi karena saya seorang duta wisata Kabupaten Deli Serdang, kemudian dibiayai sama pemerintah Kabupaten Deli Serdang, disupport sama pariwisata Deli Serdang, dan disupport juga sama pihak-pihak dari kecamatan desa dan sebagainya. Itu sangat mendapatkan tekanan yang sangat benar-benar di luar kepala gitu. Jadi pemikirannya kalau misalnya saya nggak menang, otomatis saya malu gitu. Kalau misalnya saya kalah, otomatis dinas menganggap bahwa saya itu apa gitu kan. Tapi dengan itu saya nggak langsung kecil hati gitu. Malah dengan demikian, dengan tekanan itu, saya memang betul-betul harus berjuang, betul-betul harus semangat dan harus lebih dari apa yang saya kerjakan dari hari-hari kemarin gitu. Jadi kalau misalnya saya hanya baca tentang ulasan kebudayaan hanya satu daerah satu hari, dengan tekanan tersebut saya menganggap bahwasanya tekanan semakin banyak banget, berarti saya harus belajar lebih giat, harus belajar lebih yakin gitu. Jadi ya saya mempelajari tentang dua kebudayaan, harus lebih naik juga. Kalau misalnya saya ke nasional nanti di 2011, jadi stigma saya, tekanan saya itu lebih tinggi pastinya ya, karena saya membawakan Provinsi Sumatera Utara gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak belajar secara maksimal, nggak mengeluarkan secara maksimal betul-betul berkompeten, maka saya yang sendiri yang malu. Karena di pundak saya ini udah ada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara, dan masih banyak lain gitu. Jadi kalau misalnya saya kalah, sebenarnya kalah menang itu wajar ya gitu. Tapi kembali lagi maksudnya saya harus benar-benar yakin dan benar-benar berjuang karena saya mendapat tekanan gitu. Bukan tekanan itu malah semakin overthinking, bukan. Tapi malah harus berjuang dan harus lebih maksimal lagi dalam menjalani untuk ke next selanjutnya. Karena kalau misalnya gini, kalau misalnya kita semakin sukses, berarti semakin tinggi tangga yang bakal kita lewati gitu kan. Tapi jangan pernah untuk berhenti atau stuck. Bagusan kita merangkak daripada kita harus diem diri gitu. Daripada harus berlari dan tiba-tiba kita diam, bagusan kita jalan tapi betul-betul bakal yakin itu bakal sampai gitu. Jadi nggak apa-apa step by step, nggak apa-apa perlahan-lahan untuk mempelajari sesuatu, untuk mengerti sesuatu. Yang penting kita tuh terus belajar dan mau untuk berusaha. Bahkan kalau misalnya kita juga belajar dari suatu kutipan, belajarlah setinggi-tingginya sampai ke negeri Cina gitu kan. Bahkan sampai ke liang lahat kalau misalnya dalam Islam gitu kan. Nah itu juga maksudnya sampai tua, bahkan sampai kapanpun ya kita harus tetap belajar, tetap harus berusaha untuk menggapai sesuatu gitu. Oke. Untuk teman-teman yang lagi pada nonton nih Bang, apa nih pesan yang kira-kira pengen Abang sampaikan ke teman-teman yang lagi nonton podcast kita pada hari ini, motivasi gitu Bang? Oke, kalau misalnya motivasi ya, mungkin banyak orang yang beranggapan bahwasanya pintar itu harus IPK tinggi. Pintar itu harus nilainya bagus di sekolah, mendapatkan yang terbaik, mendapatkan kambulan. Bukan itu. Untuk menjadi terbaik, untuk menjadi yang berguna, untuk menjadi suatu hal yang mungkin kita impikan, itu nggak harus dinilai aja teman-teman. Jadi kita tuh bisa berprestasi di luar dari akademik. Itu bisa berprestasi non akademik. Seperti Yoga nih, menjadi Putra Kebudayaan Sumatera Utara, seperti Bang Kevi, menjadi pernah mengikuti ajang di luar negeri gitu kan, pernah mengikuti kompetisi ini. Jadi nggak harus tentang IPK, nggak harus hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu gitu kan. Tapi kita bisa mengikuti organisasi di luar, bisa mempelajari hal-hal yang mungkin bisa kita pelajari, yang mungkin bahkan kita belum mengerti sekalipun. Gitu. Jadi jangan terfokus pada satu hal yang mungkin kita anggap bahwasanya kita tuh berada di zona nyaman. Tapi beranggapanlah bahwasanya kita bisa keluar dari zona nyaman kalau misalnya kita mau berusaha dan berjuang. Selagi itu memang di bidang vision kita. Itu sih udah. Jadi ada satu lagi mungkin motivasi yang tadi juga udah Yoga sebut ya, bahwasanya sesuatu yang tidak akan dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Aduh, keren banget nih guys pesan dan motivasi dari Bang Yoga. Untuk Bang Kevin mungkin bisa disampaikan pesan dan juga motivasi untuk teman-teman yang lagi nonton nih. Sebenarnya ya, aku tuh gak bisa ngasih motivasi. Oke. Tapi juga ngerasa aku tuh masih rusak sebenarnya. Cuman aku bilang aja sama teman-teman, just do what you love and love what you do. Karena kayak kalau kalian udah nikah, karena kalian udah ngelakuin apa yang kalian suka, terus kalian suka apa yang kalian lakuin, itu bakal kayak lancar-lancar aja rasanya.
yakinlah kalau kalian untuk ngejalanin sesuatu dengan ikhlas, dengan kayak sambil ngeluh juga nggak apa-apa sekali lagi. Tapi kalian tetap jalani gitu, itu bakal ada outputnya yang kalian yang kayak tanpa kalian sadari itu bakal berguna bagi kalian gitu. Kayak contoh nih misalnya, kalian dapat masalah, kalian jangan langsung nyerah, jangan langsung ngeluh. Coba cerita dulu sama teman-teman, apa namanya? Introspeksi diri dulu. Sorry ya, introspeksi diri dulu. Apakah apa yang salah dari diri kita, apa yang salah dari mungkin di luar dari diri kita, terus coba cari solusi masalahnya. Jangan masalah itu dibiarin doang, karena masalah yang dibiarin itu bisa makin besar. Tuh. Jadi ada masalah, jalanin, cari solusi, pelan-pelan, sabar, ngeluh juga nggak apa-apa, sekali lagi. Pokoknya dari aku ngeluh aja nggak apa-apa, pokoknya. Ngeluh aja, tapi jalanin. Semua yang harus dijalanin. Jangan tinggalin tanggung jawab, itu sih. Oke, seru banget nih ngobrol-ngobrol kita di podcast episode kali ini dengan tema insecurity di gempuran prestasi. Kita belajar banyak banget nih dari Bang Kepi dan juga Bang Yoga atas pencapaian-pencapaiannya selama ini dan juga kegagalan-kegagalan, kritik, dan pesan-pesan yang disampaikan. Thank you banget buat bintang tamu kita pada hari ini, Bang Kepi dan Bang Yoga yang sudah mau nih bergabung dengan kita di podcast dari Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Oke, mungkin saya Setia Bella selaku host pamit undur diri dan juga Dan saya Yoga Putra Rainanda. Saya Kevin Manuel Siregar. kami pamit undur diri. Terima kasih.